Belakangan ini, istilah nyinyir menjadi sering disebut-sebut sebagai istilah ketidaksetujuan terhadap isu yang sedang ramai dibicarakan oleh publik. Dari sekedar perseteruan kubu tim bubur diaduk dan bubur tak diaduk, hingga berbagai kebijakan pemerintah yang dipandang tak memihak pada rakyat. Loh, bukankah itu kritik? Apa istilahnya sudah berganti menjadi nyinyir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Kak Galuh dari Cahaya Loka, sebuah ruang belajar untuk membangun generasi beradab. Kami akan membahas isu-isu populer, permasalahan seputar parenting, anak dan remaja, juga wanita. Sebelum lanjut, silakan subscribe sebagai yang belum untuk memberi dukungan terhadap penayangan konten-konten positif di channel ini. Lajunya era digital yang nyaris secepat pikiran bergerak menjadi media komunikasi yang mudah untuk mengemukakan pendapat secara langsung tanpa harus bertatap muka. Di sisi lain, kita sebagai warga negara cenderung jadi lebih berani mengemukakan pendapat atau berkomentar tanpa mempertimbangkan reaksi lawan bicara kita karena tak berhadapan langsung. Apakah ini pertanda baik? Atau sebaliknya? Kritik dan nyinyir adalah dua istilah yang meskipun sama-sama berupa aktivitas memberikan komentar terhadap suatu hal, namun secara harfiah keduanya memiliki perbedaan makna. Kritik merupakan proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau mengoreksi pekerjaan. Sementara nyinyir menurut KBBI merujuk pada kata cerewet yang bermakna suka mencela, mengomel-ngomel, atau mengata-ngatai sesuatu tanpa memperhatikan benar atau salahnya. Jelas sudah, perbedaan dari keduanya terletak pada adanya data atau fakta. Jika kritik ditujukan untuk merespon gejala sosial dan mengoreksi menjadi lebih baik, apakah para pemangku kebijakan siap menerimanya? Jangan sampai saat kritik dilontarkan, alih-alih diapresiasi dengan lapang dada, malah berujung dengan vonis nyinyir yang berkonotasi ke arah destruktif, lalu dikriminalisasi. Padahal kegiatan menyampaikan pendapat di ruang publik dilindungi oleh undang-undang dan menjadi rujukan bagi negara demokrasi seperti Indonesia. Sangat disayangkan. Kritik berasal dari kemampuan berpikir kritis. Pola berpikir kritis ini melalui proses analisis, proses menghubungkan suatu hal dengan hal lainnya, serta proses membuat kesimpulan dari hasil analisa dan penghimpunan informasi berupa data dan fakta. Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari kegiatan berpikir kritis. Di antaranya, membuat pikiran jernih dan rasional sehingga memiliki opsi yang beragam dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, lebih terbuka dan mudah memahami sudut pandang orang lain. Lalu, lebih mandiri saat membuat keputusan di situasi rumit dan sendiri atau tidak mengandalkan orang lain. Serta tidak mudah ditipu karena selalu berpikir rasional berdasarkan fakta yang diketahui. Bagaimana cara mengasah kemampuan berpikir kritis ini agar kritik yang kita sampaikan sebagai rasa kepedulian terhadap lingkungan tak terkesan hanya sebagai pemuas nafsu untuk memperolok-olok kondisi yang menurut kita tidak on the track bagi kemaslahatan? Untuk mengasah kemampuan berpikir kritis agar kita tidak mudah terombang-ambing pada situasi yang menuntut kita bertindak atas dasar keyakinan yang kuat dan bertanggung jawab, maka kita dapat melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, banyak membaca dan bertanya pada yang menguasai masalah sehingga data atau informasi yang kita dapatkan tidak asal-asalan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kecanggihan zaman digital memudahkan kita melakukan hal ini, namun perlu diseleksi sumber mana yang dapat dipercaya dan mana yang kurang berkompeten untuk dijadikan rujukan. Sehingga kita tak salah langkah dalam menganalisa dan mengambil keputusan untuk memberikan kritik. Kedua, berlatih untuk membedakan antara opini dan fakta. Opini berasal dari asumsi atau persepsi seseorang yang sifatnya cenderung subjektif atau tidak berlaku umum. Maka, sebaik-baik informasi adalah yang berdasarkan fakta. Ketiga, menyaring informasi dengan seksama dan teliti. Lebih baik lagi mencari tahu dari beberapa sumber terpercaya lainnya untuk meyakinkan kredibilitas kebenaran informasi yang kita butuhkan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6, kita diminta untuk tidak hanya menerima informasi dari satu pihak untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Ada proses verifikasi terhadap sumber lain hingga informasi yang kita dapatkan lebih utuh sehingga tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Yang keempat, melihat dari sudut pandang orang lain.
mengumpulkan data tentang alasan mengapa seseorang melakukan sebuah tindakan yang mungkin tidak populis akan memberikan kesempatan pada kita untuk lebih jernih memberikan masukan atau kritik, lebih fokus pada masalah yang terjadi dan tidak berlanjut dengan menyerang pribadi seseorang seperti bentuk fisik seseorang misalnya yang sama sekali tidak memiliki kaitan dengan masalah utamanya. Kritik atau nyinyir, dua pilihan yang akan berpulang pada diri kita sendiri. Apapun pilihannya, akan menentukan kualitas diri kita sendiri dalam merespon situasi sosial yang terjadi di sekitar kita. Suburnya kezoliman diakibatkan banyaknya orang baik yang diam melihat kemungkaran dan menyampaikan informasi baik yang bertujuan untuk mengkritik ataupun sekedar berkomentar, namun tak disertai dengan fakta realita, hanyalah berujung pada fitnah keji belaka. Jika bahasan ini bermanfaat, silakan komen dan share. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk terus mendukung penayangan konten positif di channel ini. Stay safe, stay at home sebisa mungkin, jaga jarak aman, gunakan masker saat keluar, dan selalu cuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.